حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita rahmat tiada tara ya, sehingga di sore hari yang berbahagia ini kembali Majelis Ta'lim dan Dakwah Islam Ibadur Rahman hadir. Tentunya dengan cara yang berbeda ya. Kali ini kita hadir lewat video online, video call online. Nah, salawat dan salam juga tak lupa kita kirimkannya kepada keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat beliau, ya kan, keluarga beliau, istri beliau, dan juga kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan beliau hingga hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Nah, pemirsa budiman dimanapun Anda berada, hari ini Majelis Taklim Dakwah Islami Ibadur Rahman hadir, ya kan. Meskipun ya kita atau negara kita ini tengah dilanda wabah COVID-19 yang makin hari makin bertambah jumlah korbannya, kan, tetapi kondisi ini tidak menggugurkan ya kewajiban kita untuk terus, ya kan, berdakwah di tengah-tengah umat atau menyampaikan dakwah di tengah-tengah umat. Ya, semangat itulah yang kemudian juga diwujudkan oleh Majelis Taklim dan Dakwah Islami Ibadur Rahman ya, terus berdakwah. Dan hari ini kita akan mengangkat tema, ya kan, seputar coronavirus juga, ya kan. Tema yang akan kita angkat adalah pemimpin takwa bisa atasi corona, ya kan. Jadi ada tanyanya di belakang. Pemimpin takwa bisa atasi corona, ya gitu. Jadi ini bertanya sebenarnya temanya, apakah pemimpin bertakwa itu bisa, ya kan, atasi corona? Kalau bisa, dengan apa dia mengatasinya gitu. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, hari ini sudah hadir di hadapan, ya kan, para pemirsa budiman sekalian, narasumber kita Ustadz Yusuf SPD IMPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kabarnya gimana, Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sehat, baik. Oke. Host juga Ustadz, ya? hari ini kita ya alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita hadir dengan cara yang berbeda, Ustadz. Ya. Ya, oke. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat kita ya untuk senantiasa berdakwah ya di tengah-tengah umat, Ustadz. Amin, amin. Oke, Ustadz. Semangat ya. Oke, amin ya rabbal alamin. Ustadz, tema kita hari ini Ya. menyinggung ya persoalan yang tengah, ya kan, wabah di Indonesia, atau virus yang tengah mewabah di Indonesia, yaitu corona virus COVID-19. Tema kita berjudul
pemimpin takwa bisa atasi corona? Ada tanda tanyanya, Ustaz. Jadi kita bertanya ini, ya kan? Apakah pemimpin takwa itu bisa mengatasi corona? Ya kan? Kalau bisa, mungkin dengan apa dia mengatasi, kan? Barangkali begitu. Nah, hari ini kita sudah mengundang Ustadz, ya kan? Ustadz Yusuf, untuk menjawab pertanyaan ini, Ustadz. Oke, nah barangkali Ustadz Yusuf ingin memberikan pengantar ya sebelum kita menjawab pertanyaan pemimpin takwa bisa atasi corona. Ya, silakan pengantarnya, Ustadz. Baik, terima kasih host. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wal tazama bi tariqatihi wa ja'ala al-aqidata al-islamiyatan asasan li fitrati wa ahkama syar'iyyata miqyasan li amali. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah para pendengar dimanapun berada yang menyaksikan tayangan ini, senantiasa puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah. Ya, di tengah wabah seperti ini kita masih diberikan nikmat ya Islam, masih diberikan nikmat keteguhan iman kita, dan mudah-mudahan terus seperti itu dalam keadaan apapun kita teguh dalam iman, dalam Islam. Amin. Karena ini hal yang penting. Salawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Muhammad SAW yang telah membimbing kita dalam segala perkara, termasuk dalam menghadapi wabah. Yang perlu kita ketahui adalah bahwa di tengah wabah ini ya kita mesti tetap semangat, ya, sabar, kemudian tetap berpikir positif ya, husnuzan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita terlalu stres ya, mikir akhirnya kita sakit ya, bukan gara-gara corona malah gara-gara stres. Virus ini ya, sebagaimana kita sudah tahu semuanya ya, corona itu kan dari kata crown ya, mahkota, dimana kalau para ahli mengatakan bahwa virus ini strukturnya itu yang dimana ukurannya itu 125 nanomikron. Nah, itu nanti bisa di searching di Google, 125 nanomikron. 1 nanomikron itu 1 mili dibagi 1 juta. Jadi 1 meter dibagi 1000 itu 1 mili. 1 mili dibagi 1 juta, 1 nanomikron namanya. Nah, 125 nanomikron itu ukurannya. Itu berapa itu? Sangat kecil sekali. Tetapi dampaknya sangat besar ya. Bahkan orang seperti kita banyak dibuat takut olehnya. Nah, ini ya, corona ya. Kalau kita lihat di beberapa literatur bahwa corona ini kan pertama kasusnya muncul di Cina ya pada Desember 2019, makanya dinamakan COVID-19. Nah, COVID-19. Karena ditemukan corona virus, D-nya itu adalah disease atau penyakit. 19-nya tahun 2019. Yang memberikan nama ini kan dari WHO, World Health Organization ya, WHO memang. Karena memang sebelumnya itu kan ada nama-nama ya, ada nama-nama lain sebenarnya kan, ada nCoV, kemudian NCP sebelumnya itu kan, kemudian diresmikan namanya itu COVID-19. Nah, saya baca di salah satu literatur ya yang ditulis oleh Ahmad Rusdan, PhD ya, doktor jurusan biologi molekuler, lulusan Amerika. Beliau udah nulis satu artikel di helpsyariah.com. Nah, itu nanti bisa di search helpsyariah.com. Bahwa memang ternyata orang Cina sendiri, pakar virus dari Cina, Peng Zhao, itu mengeluarkan jurnal yang mengatakan bahwa ada kemungkinan terjadi wabah ini ya,
karena melihat kebiasaan orang-orang Cina yang suka mengkonsumsi hewan-hewan yang di luar apa ya kebiasaan kita gitu. Kalau di Indonesia di Oke. sana ya kalau kita lihat kelelawar dimakan yang masih segar-segar itu ya dimakan. Di situ potensi ya. Kalau diteliti di kelelawar itu ada virus ya, virus corona itu di kelelawar ada. Nah itu sebagaimana dulu kalau di zamannya Umar bin Khattab kan ada penyakit taun, itu penyakit pes yang dimana virusnya itu dari tikus. Kalau ini corona ternyata diteliti virusnya itu dari kelelawar. Ini muncul kemudian Februari sudah ada potensi-potensi itu menurut Peng Zhao ini, kemudian potensi penularan dari hewan ke manusia itu memang ada kata di dalam jurnal itu dituliskan, dan ternyata betul Desember 2019 meledak ini wabah di Cina ya, di Wuhan. Wuhan ya. Masuk Indonesia tenor-tenornya itu di bulan Maret ya. Jadi agak lambat masuk Indonesia karena mungkin Indonesia doyan jamu kali ya. Oke. Lambat masuk apa lambat deteksi Ustaz? Lambat deteksi. Wallahu a'lam. Oke. Itu ya, Ustaz? Ya. Nah, jadi alhamdulillah tadi Ustadz Yusuf sudah memberikan kita informasi ya terkait sumber virus corona ini dari mana sih ya kan, asalnya, tempat negara asalnya juga sudah disebutkan ya dari mana. Nah, masuk ke Indonesia itu awal Maret ya Ustadz? Sekitar itulah. Masuk ke Indonesia awal Maret. Oke. Dan sekarang ya kan itu dampaknya sangat luar biasa di Indonesia, Ustadz. Iya. Nah, kalau kita mengatakan bahwa coronavirus yang ada di Indonesia ini wabah, itu pertanyaannya, Ustadz, seperti apa ya? Bagaimana pandangan Islam terhadap wabah ini? Apakah ini kita anggap sebagai musibah, ya kan? Azab, atau seperti apa, Ustaz? Ya. Baik, di dalam Al-Quran ya, Ar-Rum ayat 41 itu disebutkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Zaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydina liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Bahwa kerusakan di barri wal bahar, darat dan di laut itu ya, akibat tangan-tangan manusia. Ya, fasad, kerusakan atau mafsadat ya. Dan kerusakan itu diakibatkan tangan-tangan manusia, dan Allah menunjukkan kerusakan-kerusakan itu ya agar sebagai akibat dari tangan-tangan manusia, agar apa? Rujuk ilal haq, kembali kepada jalan yang benar. Nah, di situ ada kata kuncinya adalah yang mau saya angkat adalah fasad. Nah, memang wabah corona ini awal kemunculannya fasad, kan ya. Kenapa? Fasad ada kerusakan yang muncul dari tangan manusia yang mengakibatkan itu ya. Kalau kita lihat di Cina ya, kalau kita ngambil kan memang sebenarnya ada beberapa teori nih, ada teori konspirasi itu ya. Kemudian ada teori yang saya kemukakan tadi bahwa ini dari kelelawar dan seterusnya, karena memang menurut para ahli ada kemungkinan memang bisa tertular atau mentransmisi ya antar dari hewan ke manusia, itu memang ada. Nah, ini kan awalnya dari manusia ya kan, khusus di tempat virus itu awal lahirnya adanya ya, karena mengkonsumsi barang-barang yang kalau kita di dalam Islam itu diharamkan. Dalam Islam di sebuah hadis dikatakan kita itu dilarang bunuh katak dan katak dan kelelawar ya kan, membunuh apalagi memakan ya sama kan. Kalau dalam usul fikih kalau ada larangan membunuh berarti jangan dimakan, haram hukumnya. Nah, ini muncul dari sini akhirnya timbul kerusakan ini, munculnya wabah ini, fasad. Nah, namun
kita ya sebagai orang yang terdampak ya atau mungkin juga terpapar ya sebagian orang-orang saudara-saudara kita yang juga beriman ternyata fasad ini, kerusakan ini ya, yang juga mungkin azab yang diturunkan oleh Allah ini ternyata tidak hanya mengenai orang yang fasik atau zalim atau yang maksiat, ternyata juga mengenai orang-orang yang beriman kepada Allah. Nah, ini berarti ya bagi kita musibah yang dimana ya kita mesti bersabar. Bagi kita musibah ya. Kita musibah dalam Al-Quran dikatakan bahwa ketika dapat musibah ya katakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, datang dari Allah, kita mesti bersabar dan seterusnya. Karena ada fasad, ada musibah. Kalau fasad ini kan dari tangan manusia, kalau musibah ini dia itu datangnya di luar manusia ya kan, seperti itu. Nah, dalam kita juga dalam rukun iman kita kan, rukun iman yang ke-6 kan kata Rasulullah, antu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Kita juga mengimani bahwa ada takdir. Ini juga takdir dari Allah. Ada yang mengatakan, wah, gak usahlah kita takut, gak usahlah kita waspada dan sebagainya. Kenapa? Ini kan toh ini takdir Allah. Memang betul takdir Allah. Di tangan Allah lah ajal. Memang betul. Tapi ya kita juga mesti ada ikhtiar seperti itu. Sabar, kemudian melakukan hal-hal yang untuk melindungi diri kita. Jadi bukan hanya pasrah ya, Ustaz? Bukan hanya pasrah, ya kan? Pasrah, ya. Ya udahlah, mati aja lah. Tidak seperti hanya seperti itu kan ya. Biar aja sudah, ya udah kita nggak usah jalan santai aja, nggak usah pakai masker, nggak usah cuci tangan, kalau perlu kalau ada wabah corona di situ ya udah kita masuk aja. Kalau belum takdirnya meninggal ya enggak. Padahal kata Rasulullah ketika ada penyakit kan kata Rasulullah di dalam hadis dikatakan kamu seperti kamu bersinar. Nah, itu satu menunjukkan bahwa Rasulullah mengatakan ya kita harus menghindar supaya tidak terkena. Ya, oke. Itu Sat. Ya. Oke Sat. Jadi bagi kita ya kaum muslim menganggap bahwa ini adalah musibah ya Sat. Oke. Nah, sementara bagi pelaku kerusakan ya atau perbuatan yang rusak itu ini adalah azab bagi mereka ya. Oke. Fasad, kerusakan itu juga azab untuk membalas perbuatan mereka. Oke, Zat. Nah, ketika kita menganggap bahwa ini adalah wabah, Zat, lantas seperti apa ya sikap kita sebagai seorang muslim dalam menyikapi wabah ini? Ya, tentu yang pertama kita bersabar ya. Terkadang takdir dari Allah itu takdir dengan sesuatu ketentuan ilmu. Oke. Kadang takdir ini menyenangkan bagi kita bersyukur. Tetapi pada saat takdir yang datang itu ternyata tidak menyenangkan bagi kita, ya, mendatangkan kesedihan bagi kita, maka kita bersabar. Oke, Zat. Ya, mesti melakukan upaya-upaya. Upaya-upaya inilah yang kita istilahkan ikhtiar itu. Nah, jadi kita mesti juga berusaha. Tidak hanya pasrah, tidak hanya sabar, tapi juga ada usaha. Nah, usaha ya sebenarnya sudah ada ya panduannya, SOP-nya yang sudah kita banyak sekali ya di berita, di berita online.
seterusnya. Kita jaga kebersihan dan sebagainya. Termasuk sebenarnya dalam Islam juga sama juga ya. Jauh sebelum kasus ini ada, Islam sudah memberitahu kita ya, bahwa kita mesti menjaga kebersihan. Makanya juga kita kan sebagai Islam dalam Al-Quran dikatakan katakanlah apa namanya, jika kalian cinta kepada Allah, cinta kepada Allah itu kan wajib. Aku di situ Rasulullah, Allah akan menyayangi kalian. Nah, gitu. Itiba itu kan meyakini tadi An-Nabhani kita Imam Al-Albani bahwa bentuk-bentuk kita ittiba kepada Rasul itu bisa jadi dalam bentuk masalah itu mengikuti persis apa dalam Rasul sholatnya seperti apa ya persis kita lakukan. Mana sekalinya Rasul seperti apa persis itu kita lakukan. Itu namanya mumasalah. Ada juga istilahnya ala wajih hukumnya ya, hukumnya menjaga kebersihan apa? Sunahkan bagi kita bagian dari iman lagi ya kan. Kemudian ada yang terakhir itu min ajli. Min ajli ini berkaitan dengan momentum kapan kita harus melakukan dan seterusnya. Nah, termasuk menjaga kebersihan di dalam Islam sudah diberitahu kita bahwa jaga kebersihan. Kemudian salah satu dari bentuk menghindar kita dari penyakit ini juga kebersihan cuci tangan, pakai masker. Kemudian tidak juga yang juga penting ya menjaga makanan kita halal bergizi banyak banyak vitamin C kata para ahli, vitamin E ya, untuk memperkuat daya imun kita, vitamin B dan sebagainya ya, itu ada di buah-buahan, sayur-sayuran termasuk yang mudah kita dapatkan kelor ya kan, jeruk. Nah seperti itu kita seperti itu ya sebagai individu muslim dan kita menjaga panduan-panduan itu. Saat. Jadi itu sikap kita sebagai individu muslim ya dalam menyikapi wabah apa ini coronavirus ini. Nah sebelum kita lanjut Ustaz, barangkali barangkali apa ini kita ada masalah di ini Ustaz, sedikit kualitas suara. Barangkali Ustadz Yusuf bisa perbaiki ininya, earphone-nya atau headset-nya, supaya kualitas suara yang kita berikan bisa lebih baik. Oke Ustadz. Oke, kita lanjut Ustadz. Kita sudah mengetahui ya sikap kita sebagai seorang muslim tadi dalam menyikapi wabah coronavirus ini. Pertanyaannya berikutnya adalah ketika masalah ini sudah muncul ya kan, wabah ini sudah menjangkiti banyak orang, ini lantas solusi konkretnya itu seperti apa Ustaz? Apakah cukup solusi itu datang dari individu masyarakat ya kan, atau solusi itu harus datang dari negara atau negara yang berperan? Kira-kira begitu Ustaz. Silakan dijawab. Baik, dari inilah yang berkaitan dengan tema tadi ya kan. Ternyata tidak hanya individu saja ya. Jadi Islam itu kan solusi untuk kehidupan kita ya. Jadi dalam hal ini kenapa sih para ulama itu banyak berbicara, kemudian para ustadz juga ya, menuliskan dan sebagainya. Kenapa? Karena dalam Islam ada solusinya. Bukan hanya petugas medis yang punya solusi, Islam juga punya. Makanya ulama-ulama kita bisa mengetahui karena dari dalam Islam ini sebagai solusi. Nah, disinilah pentingnya kita menjadi takwa, termasuk juga pemimpin kita. Sehingga apa?
orang takwa itu kan dia senantiasa mendekat kepada Allah. Dalam hal ini mendekat kepada Allah salah satu bentuknya itu adalah mengambil apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya kan? Kalau dia tidak takwa, bagaimana mau mengambil perintah Allah kalau dia tidak takwa? Dan bagaimana mau mengikuti dalil yang ada kalau dia tidak takwa? Jadi individu mesti bertakwa, pemimpin juga mesti bertakwa dalam hal ini sehingga dalil-dalil yang ada yang berkaitan dengan solusi-solusi wabah ini bisa diambil. Nah, itu jadi individu tadi sudah saya kata sabar dan ikhtiar. Kemudian pemimpin juga sangat penting. Makanya ketika Umar bin Khattab ketika mau pergi ke Syam, ya, kalau kita lihat di sejarahnya itu dan hadis, ketika pergi ke Syam, terdengar kabar bahwa di Syam itu ada wabah taun, ya kan? Kemudian terjadilah diskusi di kalangan para sahabat. Ada yang mengatakan dari Ansar Muhajirin, ada yang mengatakan ayo kita pulang saja, nggak terus saja. Bin Jarrah mengatakan takbir terus saja. Oke. Orang takbir dari takbir apa dari takbir Allah. Apa kata Umar? Saya dari takbir Allah yang satu, saya mau takbir Allah yang lain, ya kan? Bahwasanya ini nah, kemudian Abdurrahman bin Auf mengatakan bahwa saya pernah mendengar bahwa Rasulullah dikatakan tidak sami'tum bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Jika kamu ingat mendengar wabah suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya, tapi jika terjadi wabah di kamu ada, maka jangan tinggalkan. Maka itu hadis Bukhari. Kemudian Umar pada saat itu kembali ke Madinah pada saat itu. Karena memang mendengar hadis ini. Nah, implementasi dari hadis ini kan yang kita sering dengar itu lockdown, ya. Jadi lockdownnya Islam, ya lockdownnya seperti hadis ini. Nah, mestinya pemerintah, pemimpin yang bertakwa itu mengikuti hadis ini. Ketika mendengar ada wabah di Wuhan, langsung pada saat itu dia lakukan lockdown dalam artian jangan sampai ada orang Cina Wuhan yang masuk ke kita. Begitu pula kita jangan sampai ke sana tentang wabah itu. Dan ini juga wujud kita kepada Rasul sebagaimana sudah saya sebutkan tadi dalam hal mengikuti Rasulullah. Kan ini kemudian bagaimana wilayah yang terdampak dan seterusnya. Tetapi juga namanya pemimpin pasti bagaimana di tengah wabah juga tidak terjadi krisis, ya kan. Makanya wilayah-wilayah yang tidak di lockdown, tidak di karantina, zona hijau lah katakan seperti itu, tetap bisa bekerja, tidak diisolasi, bekerja supaya aktivitas ekonomi juga berjalan. Nah, tidak hanya individu, pemimpin juga dalam hal negara yang sangat dibutuhkan, ya. Seperti itu. Cukup, Ustaz. Ya. Ini terakhir, Ustaz. Silakan Ustaz sampaikan ini sebagai closing statement, ya. Silakan, Ustaz. Baik. Di tengah wabah ini, ya, semoga kita senantiasa terus sehat, kita bisa tahan sistem yang kita tahan, kita ikhtiar menjaga semuanya. Dan juga yang paling penting bukan hanya individu, masyarakat juga, ya, di tengah wabah ini mesti saling tolong menolong. Dan juga yang paling penting adalah pemimpin juga punya kewajiban seperti ayah mengurusi umat. Bagaimana bisa menekan wabah ini, ya kan, bagaimana melakukan hal-hal yang efektif. Contoh misalnya orang yang datang ke Israel, Korea Selatan, Cina itu bisa cepat Singapura, ya. Masa kita yang punya khazanah Islam yang luas, punya sumber daya manusia yang hebat-hebat, masa kita bisa, ya kan. Apalagi kita Islamnya. Tapi kalau kita tidak
bisa, berarti memang sistem kita tidak cukup untuk itu ya. Berarti tidak siap, Oke, Ustaz. pemimpin juga tidak siap. Tapi mudah-mudahan tidaklah semua kita terjaga ya. Dan kalau kita lihat di Islam di dalam sistem khilafah itu juga diterangkan seperti itu. Bagaimana apa namanya Oke. solusinya itu sudah lengkap ya ketika di Islam. Jadi bagaimana apa namanya sikap khilafah nanti ketika ada wabah itu sudah ada. Kita bisa belajar dari sirah sahabat, para khalifah yang daripada sahabat ya, di masa sahabat juga seperti itu, luar biasa sekali. Ini kita contoh ya, ketimbang kita mengikuti Cina yang bukan Islam, mendingan kita mengikuti sistem Islam ya, khilafah. Seperti itu, semoga kita terhindar, semuanya sehat, keluarga kita sehat, dan musibah segera diangkat sehingga kita bisa Oke. aktivitas kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan yang sehat Amin. walafiat, prima, dan ibadah kita maksimal. Amin ya rabbal alamin. Itu aja, mohon maaf host kalau ada salah-salah kata yang kurang. Ya. Ya, terima kasih Ustadz Yusuf ya, yang hari ini telah menjawab pertanyaan kita. Apakah pemimpin takwa itu bisa atasi corona? Ya, jawabannya jelas tadi ya, bahwa ketika seorang pemimpin itu bertakwa, maka dia akan menjadikan ya kan perintah Allah dan Rasul itu sebagai solusi. Dan insya Allah ya kan, wabah yang kita hadapi itu akan kesiapan kita dalam menghadapi wabah itu menjadi lebih matang ya. Oke, alhamdulillah ini juga sekaligus menjadi akhir ya dari pertemuan kita di channel Majelis Taklim Ibadur Rahman, dan kita berharap di lain waktu kita akan bertemu tentunya dengan tema-tema yang berbeda. Ya kan, saya selaku host undur diri. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.